Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Okto Fernando, NIM 21074020. Kali ini saya akan melakukan pembongkaran silinder dan juga piston. Langkah pertama, pelepasan kepala silinder. Yang pertama, lepaskan tutup kepala busi dan busi. Nah, setelah itu lepaskan baut pemasakan manifold pemasukan. Di sini saya menggunakan kunci 14 rimpas. Buka ke dua baut pada manifold pemasukan. Lalu topkan mesin dengan cara putar force engkol berlawanan dengan arah jarum jam dan tempatkan tanda T. Nah, seperti yang terlihat pada video. Nah, lalu lepaskan baut 8 mm pada tutup samping kepala silinder. Lalu lepaskan baut hubungan sprocket. Bautnya ada dua buah, itu baut 8 mili. Di sini saya menggunakan kunci T 8 untuk membukarnya. Lalu lepaskan hubungan sprocketnya. Nah, tahan rantai mesin dengan sepotong kawat atau juga bisa dengan menggunakan obeng untuk menjaga agar rantai mesin tidak jatuh ke dalam silinder. Lalu lepaskan mur-mur penutup atau cincin-cincin seal atau cincin tembaga. Lepaskan secara menyilang. Setelah itu lepaskan penutup kepala silinder. Setelah itu lepaskan kepala silindernya dengan hati-hati. Jika sedikit keras, bisa mencongkelnya dengan menggunakan obeng. Selanjutnya, melepaskan silinder. Yang pertama, lepaskan baut engsel roda pembimbing, rantai mesin, cincin, dan roda pembimbing. Lalu lepaskan silinder. Selanjutnya melepaskan piston. Yang pertama, lepaskan klip pin torak dengan tang. Pinnya ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Lepaskan keduanya. Setelah itu, tekan pin torak keluar dari torak dan lepaskan piston. Setelah itu, lepaskan cincin-cincin piston atau ring piston. Hati-hati, jangan sampai merusak cincin piston selama pelepasannya, karena bisa digunakan kembali.
lepaskan semua ring. Selanjutnya pemeriksaan silinder atau piston silinder. Yang pertama, periksa dinding silinder terhadap goresan dan keausan. Setelah itu, ukur dan catat diameter dalam silinder pada 3 tempat ketinggian pada poros X dan Y. Ambil pembacaan maksimum untuk menentukan keausan silinder. Langkah yang pertama, kita menggunakan jangka sorong, ukur diameter dalam silinder. Nah, hasil yang didapatkan pada saat pengukuran yaitu 49,90. Nah, hasil yang tadilah yang digunakan sebagai untuk menentukan kuku mana yang akan diambil pada saat menggunakan alat ukur silinder bore gauge. Karena di sini hasilnya yaitu 49,90, maka digenapkan menjadi 50. Maka kita mengambil ukuran pada silinder bore gauge yaitu ukuran yang 50. Setelah itu tentukan dulu titik X dan Y-nya. Selanjutnya, lakukan pengukuran pada silinder melalui 6 titik, yaitu titik atas, tengah, dan bawah. Lalu pasangkan alat sesuai pada gambar di video. Dan ini adalah hasil pengukurannya. Setelah mendapatkan hasil pengukurannya, ambil hasil pengukuran dengan pengukuran yang paling tinggi, yaitu di sini yang paling tinggi yaitu pada titik tengah, pada Y itu 1,69 mm. Selanjutnya, ukur alat silinder bore gauge seperti yang di video menggunakan mikrometer, putar sampai jarum pada silinder bore gauge sampai ke jarum atau sampai ke ukuran 1,69. Nah, selanjutnya baca hasil pengukuran di mikrometer. Di sini hasil yang didapatkan yaitu 50,23, yang dimana standar dari silinder diameter motor ini yaitu 50,005 sampai 50,015 dan batas servisnya yaitu 50,05. Jadi hasilnya yaitu 50,23. Berarti ini sudah melewati batas. Berarti motor ini sudah berasap atau ngebul. Selanjutnya, lepaskan kerak-kerak karbon yang ada di alur-alur cincin torak dengan menggunakan cincin torak bekas seperti terlihat pada video. Selanjutnya, pasang cincin torak sesuai pada posisinya yang benar dan ukur jarak kerenggangan alur dari cincin ke cincin torak sambil menekan cincin pada alurnya. Yang dimana yang di atas hasilnya itu 0,30 dan yang bawah 0,30 mm. Selanjutnya, ukur lubang pin torak. Batas servisnya 13,10 mm dan hasil yang didapatkan itu 12,7 mm. Selanjutnya, ukur diameter luar pin torak. Hasil yang didapatkan yaitu 13,95 mm. Selanjutnya, ukur diameter dalam kepala kecil batang penggerak. Batas servis 13,10 mm dan hasil yang didapatkan yaitu 12,7 mm. Selanjutnya, ukur diameter torak pada sebuah titik pada jarak 10 mm dari bagian bawah torak dan tegak lurus. Hasil yang didapatkan yaitu 50,25 mm. Selanjutnya, pemasangan cincin torak. Letakkan celah pada ujung cincin torak pada jarak 120 derajat seperti pada video. Jangan menempatkan celah pada ujung cincin oli atau rel samping, karena nanti akan menyebabkan kebocoran tekanan kompresi. Setelah pemasangan, cincin-cincin atau ring piston harus dapat berputar dengan bebas dalam alurnya. Selanjutnya, pasang salah satu pin torak agar nanti pada saat pemasangan torak agar lebih mudah. Jadi deh. Video pasti kayak ada yang Setelah itu, pasang torak dengan tanda in menghadap ke lubang pemasukan. Pasang pin torak dengan
pasang klip pin torak baru atau menggunakan yang lama juga bisa. Setelah itu pasangkan blok silinder. Selanjutnya pasang roda pembimbing rantai mesin, cincin seal, dan baut engsel. Oh itu dulu. Ada celik. Bawa boleh lah. Untuk dia apa? Selanjutnya pasang kepala silinder. Bersihkan sisa-sisa bahan gasket dari permukaan silinder. Baru pasang kepala silinder kepada mesin. Selanjutnya pasang penutup kepala silinder dengan tanda panah menghadap ke bawah. Dari situ lah. Bawa di apa? Setelah itu kencangkan murmur topi penutup kepala silinder dengan menggunakan kunci pasring. Setelah itu kuatkan dengan kunci torsi atau kunci momen dengan torsi pengencangan yaitu 1,4 kilo. Nah, cut lo. Lanjut. Kering jalan. Selanjutnya pasang sprocket hubungan. Pasang sprocket hubungan dengan menempatkan tanda 0 dengan tanda penyesuaian di kepala silinder. Sebelum memasang sprocket hubungan, topkan dulu mesinnya seperti yang di awal video. Setelah itu pasang dan kencangkan baut sprocket hubungan dengan torsi pengencangan yaitu 0,9 kilo. Bisa menggunakan kunci momen. Nah, dia ada lambek mana? Nak terus cok. Ya apa dia nah? Putar itu ya kan? Cuma ke tahan kita. Itu ya. Nah. Setelah itu setel jarak renggang klep. Nah, sebagai catatan, periksa dan setel jarak renggang klep sewaktu mesin dalam keadaan dingin atau di bawah 35 derajat Celcius. Dengan standar jarak renggang klep masuk itu 0,05 lebih kurang 0,02 mm dan yang keluar 0,05 mm lebih kurang 0,02 mm. Ukur menggunakan fuller gig. Kunci 10 di mana ya? Si daya nak. Kunci 10 dia. Ya. 9 nah. Ya. Oh, cek. Hari na. Oh, 10. Mana? Cek lain. Tak, tadi tarik mah. Buka. Kalau. Ini tarik tu. Cek lain. Longgarkan.
Set lain. Gulung. Longgar mana? Lah, gulung. Lah. Kunci dia. Tahan ya. Oke, ranggangan nah dan bawah. Ki, nak bisa mati nak ya? Ki, nak bisa dah. Sampai minta Pak Doi dipasang apa yang ngalang. Ada nih. Ini buka dulu. Tak nampak dah. Baru dipasang di sini. Kepi, mantap. Wah, kepi. Oke. Lah, tahan nih. Coba gitu. Coba itu. Terus lah. Lah. Nongan dan sampai nang. Lah. Tahan ya. Kalau pasang langsung. Hop. Coba. Lah. Nah, Tahan lu. nah. Ya. Setelah itu pasang dan kencangkan baut pemasangan manifold pemasukan. Kunci berapa? Kapan? 8. Sebelum ni. Ada. Ini bawahnya apa? Mandi dalam ada. Orang ini. Nak apa ni? Gitu. Ayat. Dan setelah semuanya terpasang, selanjutnya pasang busi dan tutup kepala busi, lalu pasang knalpot.